Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ramadini dengan NIM 200870116. Baiklah, saya akan memaparkan materi yaitu berjudul menganalisa, merumuskan rancangan dan susunan rencana pembelajaran keterampilan gerak, serta mempersiapkan dan memperkaya pengalaman belajar gerak secara tepat, sistematis, bermutu, dan terukur. Baiklah, pada materi ini kita akan membahas yaitu satu, merancang pembelajaran keterampilan gerak, yang kedua, menyusun rencana pembelajaran, tiga, mempersiapkan pengalaman belajar, empat, memperkaya pengalaman belajar, lima, pemberian feedback dalam pembelajaran. Yang pertama, merancang pembelajaran keterampilan gerak. Proses pembelajaran keterampilan gerak dasar, baik secara teoritis maupun praktik, merupakan bagian penting dalam proses pendidikan. Dengan pelaksanaan pembelajaran keterampilan gerak dasar pendidikan jasmani, diharapkan mampu meningkatkan kualitas fisik siswa. Kemampuan dan keterampilan gerak dasar merupakan bagian penting dari kehidupan manusia, sehingga manusia dapat mengekspresikan diri, mengaktualisasi potensi, bakat, dan masing-masing individu. Merancang pembelajaran keterampilan gerak dasar dalam pembelajaran, tentunya kita sebagai pendidik harus memahami bagaimana tujuan pembelajaran, penyusunan waktu berlatih, pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran, pengaturan peralatan yang akan digunakan dalam pembelajaran ataupun berlatih, dan pastinya dalam pembelajaran kita harus memerhatikan aspek keselamatan dan keamanan selama proses pembelajaran ataupun berlatih. Nah, materi yang kedua yaitu menyusun rencana pembelajaran. Penyusunan langkah-langkah kegiatan pembelajaran oleh guru pendidikan jasmani dilakukan dengan membuat sebuah desain pembelajaran. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan RPP, penyiapan media, dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran dan skenario pembelajaran dengan memperhatikan komponen, prinsip, dan langkah-langkah penyusunan RPP. Dalam Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran dinyatakan bahwa RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. Adapun komponen RPP sesuai dengan Permendikbud tersebut paling sedikit memuat yang pertama yaitu identitas sekolah, mata pelajaran, dan kelas atau semester. Kedua, alokasi waktu. Tiga, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat, materi pembelajaran. Kelima, kegiatan pembelajaran. Enam, penilaian. Dan tujuh, media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Materi yang ketiga yaitu mempersiapkan pengalaman belajar. Dalam beberapa kasus, proses belajar pada manusia sering terjadi hampir berkelanjutan, karena setiap hal yang dilakukan oleh seseorang saat ini memunculkan pengetahuan atau kemampuan yang mempengaruhi bagaimana mereka akan melakukan sesuatu di masa depan. Lebih khususnya, kita membatasi pandangan kita tentang belajar keterampilan tergantung situasi yang membuat seseorang mampu melakukan sesuatu untuk meningkatkan performa mereka dalam gerakan atau aksi tertentu dan mengartikan situasi tersebut sebagai pengalaman belajar atau learning experience. Atau sebagian orang ada yang menyebutnya latihan yang disengaja, disebut juga deliberate practice. Kita menekankan bahwa pengalaman belajar dapat terjadi di berbagai tempat, melibatkan seseorang atau sekelompok orang. Rata-rata seorang instruktur, terapis, atau pelatih hadir untuk membimbing pengalaman belajar dan menilai proses yang dialami oleh pasien atau siswa. Materi yang keempat yaitu memperkaya pengalaman belajar.
Ada beberapa pengalaman belajar, yaitu satu pembelajaran intrakurikuler, dua pembelajaran kokurikuler, tiga pembelajaran ekstrakurikuler. Konsep merdeka belajar dapat dilaksanakan dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani yang dapat memicu bagi peserta didik untuk mengembangkan kualitas fisik dan karakter melalui aktivitas jasmani. Siswa dapat memilih dan menyesuaikan aktivitas fisik yang sesuai dengan minatnya dan sesuai rancangan dari para pendidik, dengan memberikan jenis-jenis aktivitas permainan kepada para siswa. Dalam pelajaran aktivitas jasmani untuk peserta didik, tentunya seorang pendidik harus memberikan pengalaman gerak yang banyak. Karena dengan banyaknya pengalaman gerak, maka akan baik pula dan bagusnya suatu gerak anak. Selanjutnya, pemberian feedback dalam pembelajaran. Umpan balik dalam proses pembelajaran gerak sangatlah penting, karena dengan umpan balik dapat diukur sejauh mana siswa dapat melakukan gerakan yang telah diajarkan atau dilatih dengan baik dan benar. Selama ini, siswa saat melakukan tugas gerak karena keterbatasan waktu yang dipunyai guru kurang mendapat kesempatan umpan balik dari guru. Keterbatasan ini menyebabkan hasil belajar gerak yang dicapai siswa kurang maksimal. Umpan balik adalah perilaku guru untuk membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan belajar secara individu dengan cara menanggapi hasil belajar siswa sehingga lebih menguasai materi yang diberikan dan telah disampaikan oleh guru. Sementara itu, umpan balik digunakan untuk membantu pelajar dalam mengatasi kesulitan, baik secara klasikal maupun secara individual, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Dengan umpan balik, maka guru dapat membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan belajar secara individual dengan cara memberikan pujian, kritikan, dan arahan, serta tanggapan terhadap hasil pekerjaan pelajar selama proses belajar mengajar berlangsung. Seorang guru hendaknya menempatkan diri berdampingan dengan pelajar sebagai senior yang selalu siap menjadi narasumber dan konsultan. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.